Selamat pagi, ucapkan kepada para kader yang sudah datang ke Puskesmas Jamba untuk menghadiri pelatihan pengendalian faktor risiko PTM bagi kader Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Jamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun perkenalkan diri, nama Ulun Dr. Yesi Indriani, dan di samping saya Ibu Janatur Rahman, dan di samping kiri saya Bapak Al-Hadi. Kayak apa kabar hubungan kian hari ini ibu kader yang cantik-cantik? Baik, Bu. Nah, hari ini kita melakukan pelatihan. Nah, untuk alokasi waktunya ada 3 JPL, di mana teori 1 JPL dan praktiknya 2 JPL. Mata pelatihan ini akan membahas tentang pemeriksaan tekanan darah. Nah, tujuan dari pembelajaran, hasil belajar setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu melakukan pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular. Indikator hasil belajar setelah mengikuti pelatihan, peserta akan mampu melakukan pemeriksaan tekanan darah, melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu, melakukan pemeriksaan kesehatan lainnya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang melakukan pemeriksaan tekanan darah. Untuk materi pokok dan submateri, materi pokoknya adalah pemeriksaan tekanan darah, di mana akan dilakukan yang pertama dilakukan persiapan alat, yang kedua melakukan teknik pemeriksaan, dan yang ketiga interpretasi hasil dari pemeriksaan. Untuk selanjutnya akan kami serahkan kepada Bapak Al-Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Bapak Ibu kita ada pelatihan tentang pemeriksaan tekanan darah. Sebelum kita mulai, ibu-ibu kader ada yang tahu lah untuk alat ini. Ini namanya tensimeter digital, ibu ya. Gunanya untuk memeriksa tekanan darah. Sebelumnya kita perkenalan kembali. Yang pertama ini alatnya, kemudian yang ini namanya mansetnya. Untuk alatnya, yang pertama yang kita gunakan itu tentunya baterainya. Untuk pemasangannya, pastikan untuk posisi positif dan negatifnya terpasang dengan sempurna. Setelah terpasang, kemudian persiapkan diri dengan posisi duduk tegak dengan kedua kaki untuk pasiennya duduk. Kemudian letakkan lengan di atas meja bila duduk atau di samping badan bila berbaring. Pasang manset kira-kira 2 cm atau 2 jari dari siku. Pastikan pemasangan manset tidak terlalu ketat. Kemudian tekan tombol on pada tensimeter digital. Dan tunggu sampai tensimeter mati dengan sendirinya. Hasil pun akan keluar secara otomatis pada layar tensimeter. Pada pemeriksaan kali ini didapatkan hasil tekanan darah pasien 99/67. Pengukuran bisa diulang sampai dengan minimal 2 kali dalam waktu 2 menit. Apabila hasil pengukuran 1 atau 2 terdapat selisih lebih dari 10 mm/gram, maka ulangi pengukuran ketiga setelah istirahat 10 menit. Sampai di sini ibu-ibu ada yang ditanyakan untuk cara pemeriksaan tekanan darah terhadap pasien. Ya Ibu. Untuk hasil normalnya berapa, Pak? Untuk membaca interpretasi hasilnya itu ada beberapa kategori Ibu. Mulai dari tekanan darah normal, prehipertensi, tekanan darah tinggi tahap 1, tekanan darah tinggi tahap 2. Untuk tekanan darah normal itu tekanan sistoliknya diharapkan di bawah dari 120.
dan diastoliknya di bawah dari 80. Kemudian untuk prehipertensi itu 120 sampai 139 atau 80/89. Untuk grade tekanan darah tinggi tahap 1 itu 140 sampai 150 atau 90 sampai 99. Untuk tekanan darah tinggi tahap 2 itu di atas 160, lebih dari 160, atau untuk diastoliknya di atas 100. Untuk hipertensi urgen atau hipertensi kritis itu lebih dari 180 ibu. Baik, langsung saja kita prakteklah. Di sini kita bagi 2 kelompok ibu ya. Satu kelompok ada 2 orang, jadi satu sebagai pemeriksa, kemudian satunya sebagai pasiennya. Pastikan posisi baterainya ibu ya, terpasang. Pastikan 2 cm lah. Dua jari ini, 2 jari dari cukup. Posisikan lengan tegak, anu lurus. Berapa ibu? Hasilnya? Itu kategorinya seperti apa bu? Sudah bisa? Mama. Ibu ada lagi kah yang ingin ditanyakan terkait pemeriksaan tekanan darah ini? Jadi ibu silakan. Bilanya orang yang hanya datang tenang, langsung awalnya langsung kita tensi atau langsung istirahat ya Bu? Tergantung aktivitasnya ibu. Apabila aktivitasnya masih ringan, itu bisa istirahat sekitar 5 sampai 15 menit untuk istirahat jedanya dulu. Kemudian kalau aktivitasnya berat seperti berolahraga dan sebagainya, itu maksimal 30 menit untuk istirahatnya. Demikian, ada lagi ibu? Oke, terima kasih. Mungkin kiranya itu saja dari kami. Selanjutnya untuk penutup apa itu ya, akan dengan Diana. Baik, ibu-ibu kader semuanya tadi sudah mengikuti pelatihan mengenai pemeriksaan tekanan darah. Sekarang kita mengharapkan ibu-ibu sekalian bisa melakukan pemeriksaan tekanan darah di posyandunya masing-masing. Tekanan darah ini sangat berguna untuk mengetahui apakah peserta posyandu ibu mengalami hipotensi atau tekanan darah rendah, ataukah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Ya, ibu-ibu. Ya, ibu-ibu sekalian, pernahkah menemui seperti tekanan darah rendah atau tekanan darah tinggi di posyandu masing-masing? Pernah. Nah, bisa nanti ibu periksa di posyandu ibu masing-masing. Mudah saja kan Bu caranya tadi? Insyaallah. Mudah ya. Nah, bagus sekali ibu-ibu sekalian tadi dalam memperhatikan penjelasan dari Bapak Hadi. Diharapkan bisa memeriksa dengan tepat nanti di posyandu. Saya yakin ibu-ibu sekalian pasti bisa memeriksa dengan bagus nanti di posyandu masing-masing. Baiklah, sekian dari kami hari ini mengenai pemeriksaan tekanan darah. Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu kader sekalian. Semoga dapat bermanfaat di posyandu ibu masing-masing. Salah hilaf kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.